Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kita akan bahas Quest Formation 41. Itu terkait dengan irregular forms of a noun ya. Jadi irregular plural forms. Jadi dalam TOEFL itu kadang diujikan ini ya, kata benda yang bentuk pluralnya itu tidak mengikuti pola umum ya. Kan pola umum ya kita tambahkan s atau is ya untuk bentuk plural dari kata benda. Misalkan book menjadi books ya. Box menjadi boxes, chair menjadi chairs. Tapi ada beberapa kata yang tidak mengikuti pola itu, dan ini kadang dibalik ya, kadang ditukar-tukar. Mungkin yang dibutuhkan itu bentuk pluralnya, tapi yang diberikan itu bentuk tunggal ya. Misalkan kayak food itu ini ya, food jamaknya feet, kemudian tooth itu jamaknya teeth ya. Jadi tooth itu berarti satu gigi, kalau teeth itu beberapa gigi ya. Bentuk jamaknya dua ke atas ya tentunya ya. Mouse tunggal jamaknya mice ya. Jadi deer itu sama saja dengan deer ya, sama-sama deer. Begitupun fish ya. Jadi ada beberapa kata yang bentuk tunggal dan jamaknya itu sama ya, sama spelling dan pronunciationnya. Salmon ya, ikan salmon, salmon ya. Kemudian ada crisis, ini cuma pronunciationnya yang beda dan ada perbedaan di ini ya, e-nya ya, di huruf e-nya. Kalau bentuk tunggalnya kita baca crisis, kalau jamaknya crises ya, bentuk s. Bacterium menjadi bacteria. Bacterium itu tunggalnya ya, jadi sama dengan curriculum, kemudian curricula ya, kurikulum, kemudian bentuk jamaknya curricula ya. Bakteria ya. Kemudian fungus ya, cara bacanya fungus, jamur ya. Kemudian fungi ya, untuk tunggalnya. Oh, ini terbalik ya. Sudah benar ya, sorry. Jadi fungus ini tunggalnya, kemudian fungi ini jamaknya ya. Jadi ini yang ini rata-rata semuanya sebelah kiri tunggalnya, jamaknya sebelah kanan ya. Sudah benar itu ya. Nah, tapi juga kadang kata benda ini menjadi subjek dari kalimat itu, yang berarti verbnya juga, verbnya lagi yang diujikan ya. Jadi verbnya harus sesuai dengan subjeknya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke nomor 1 misalkan. Nah, kita lihat di sini subjeknya parenthesis ya. Berarti dia bentuknya jamak ya. Ingat yang itu dia bentuknya jamak. Misalnya crisis menjadi crisis, jamaknya thesis itu tunggalnya. Thesis ya, skripsi atau thesis untuk S2. Kemudian thesis ya, agak panjang dan bentuk kita baca z akhirnya ya. Jadi thesis ya. Itu bentuk jamaknya ya. Nah, berarti parenthesis ini bentuk plural ya, bukan tunggal ya, plural. Singularnya itu parenthesis ya, ini tunggalnya ya, ini singular ya. Nah, jadi ini bentuk pluralnya. Nah, berarti ini yang salah is, mestinya ini is adalah are ya, bentuk jamaknya ya. Berarti kalimat ini kalimat false ya, salah ya. Jadi parentheses are needed around that expression ya. Expression ya. Now nomor 2 ya, nomor 2. Nah, kita lihat di sini ada yang diujikan adalah penggunaan the fish ya. Kemudian verbnya adalah are. Nah, the fish kita ingat bahwa kalau fish itu tunggal ataupun jamaknya sama saja. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi sudah benar untuk itu ya. Gitu. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi tidak ada masalah, ini kalimat ini sudah benar ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, silabai ya. Jadi silabai ini dari kata syllabus ya. Sorry. Oke, jadi silabai ini bentuk jamaknya, kemudian bentuk tunggalnya syllabus ya. Dan ini kita lihat sini silabai sebagai subjek, tapi verbnya is ya. Tapi verbnya is, berarti ada kesalahan ya, ada kesalahan ya. Mestinya is ini diubah menjadi are ya, sorry. Diubah menjadi are ya. Jadi the syllabi for the courses are included in the packet of materials. Berarti kalimat ini kalimat salah ya. Ya, mestinya are ya. Jadi yang salah adalah verbnya ya. Kemudian next number 4 ya. Nah, diagnosis ya. Jadi ini kita ingat kalau is itu berarti dia jamak, tunggal, sorry. Jamaknya adalah yang es ya. Ya. Berarti ini singular ya. Singular. Nah, dan kita lihat verbnya ini verb ya. Verbnya ini plural ya, maksud saya plural ya. Ya. Mestinya the diagnosis was not very positive. Ini salah ya, seharusnya was ya. Jadi ini seharusnya was ya. Itu yang salah.
Ini yang that he heard today hanya adjektif clause ya, tidak mengganggu pola kalimat, itu dianggap saja tidak ada ya, bisa dianggap tidak ada. Jadi subjeknya diagnosis itu tunggal tapi verbnya plural ya, mestinya wordnya diganti menjadi was ya, jadi sesuai public agreement ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan diagnosis ini diubah menjadi jamaknya? Ini yang dianggap salah ya. Misalkan ini diagnosis. Bisa juga. Jadi bisa kita bilang ya, misalkan ini ya. Bisa diagnosis ya. Diagnosis ya. Kemudian verbnya nanti were. Bisa juga ya. Ya, tapi ini mananya beda. Kalau yang ini mananya diagnosisnya cuma satu yang dimaksud dalam cerita ini. Kalau ini diagnosis beberapa diagnosis ya, diagnosa ya, beberapa diagnosa yang dimaksud. Jadi bisa ya, kalau misalkan diagnosis yang ini diubah menjadi pluralnya, maka ini tetap were ya. Jadi tergantung yang jelasin dalam soal TOEFL, nanti tidak akan bingung seperti ini ya. Yang jelasnya kita tahu bahwa subjeknya tunggal ya, verbnya tunggal. Kalau subjeknya jamak ya, verbnya juga jamak ya, begitu. Nomor 5, nah, kita lihat the crisis ya, crisis ini tunggal ya, ingat kembali ini ya, crisis jamaknya crises ya. Nah, dan verbnya juga sudah tunggal, berarti sudah benar ya, tidak lagi yang lain diujikannya, berarti ini sudah benar. Number 6, nah, all of the alumni ya, kita lihat ini alumni, ini tidak ada di sini ya, tapi dia mengikuti pola ini ya, syllabus dengan silabai ya. Jadi di alumnus itu tunggalnya alumnus, kemudian alumni itu sebagai bentuk jamaknya. Dan ini kita lihat di sini sudah menggunakan R juga ya, R ya. Jadi sudah sesuai. Alumni itu verb plural, alumni itu plural dan verbnya R juga plural. Jadi sudah sesuai ya. Kita silakan subject verb agreement, ini materinya ya untuk yang begituan. Nah, kita lihat di sini a number of, ingat bahwa a number of itu dia pasti ketemu dengan plural noun di video sebelumnya. Dan kita lihat di sini geese ini bentuk jamak dari goose ya, ini. Angsa. Oh, tidak ada di sini ya. Oh, tidak di sini. Cek saja di materi pembahasan sebelumnya ya, ada list itu yang kami berikan, goose menjadi geese ya. Jadi sudah benar. Where juga bentuk plural ya. Jadi geese ini bentuk pluralnya dari goose ya. Angsa ya, angsa ya. Oke. Sudah benar tadi itu ya. Kembali dulu kita tandai dulu ya, ini sudah benar. Nomor 8. The teeth. Teeth ini jamak ya. In the back of his mouth needs to be kept. Nah, kita lihat needs ini bentuk singular ya. Singular ya, bentuk singular, sementara teeth ini bentuknya plural. Berarti tidak sesuai ya, tidak sesuai ya. Ya mungkin kalau diminta soal ini ini yang diubah ya, jadi menjadi need ya, seharusnya the teeth in the back of his mouth need to be kept ya. Tapi sebenarnya bagaimana kalau misalkan yang kita anggap salah the teeth ya, bisa juga sebenarnya ya, karena tidak ada konteks di sini berapa tooth yang mana dimaksud, apakah tooth itu bentuk tunggal atau jamak, tunggal atau jamaknya, gigi yang dimaksud jamak tunggal, tidak ada info ya. Jadi sebenarnya bisa juga ya, misalkan bisa kita pembenarannya the tooth ya, ini bentuk tunggal, tooth needs ya, bisa juga the teeth in the back of his mouth need to be kept ya. Jadi bisa juga benar itu ya, tidak ada masalah ya. Oke, nomor 9. The fungi ya, fungi ini fungi ini bentuk jamaknya, fungus sebagai tunggalnya ya. Dan kita lihat fungi jamak tapi verbnya kenapa has, dan has kita ingat bahwa has itu tunggal ya, mestinya have ya. The fungi have spread throughout the garden ya. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya lagi, jadi salah ya kalimat soalnya. Jadi mungkin bertanya, bagaimana kalau misalkan the fungi yang diubah menjadi the fungus? Itu kalau secara konteks kita lihat spread, telah menyebar, berarti kemungkinan besar banyak jamurnya ya, bukan cuma satu. Berarti memang yang salah adalah harus menjadi have ya, dari makna dari lihat. Tapi misalkan maknanya tidak memperjelas apakah ini kira-kira bentuknya tunggal atau jamak ya, sebenarnya bisa dua-duanya ya. Subjeknya yang diubah seperti tadi soal-soal sebelumnya ya. Nomor 10 sekarang. Kita lihat the sheepdog is chasing after the sheep. Ini dia ya, the sheep ini yang di sini yang dibahas ya. Sheep tidak ada di sini ya, tapi di kalimat pembahasan ada ya. Sheep ini sama saja dengan anunya ya, bentuk ininya ya, tunggalnya ya, sama spellingnya, tunggal dan jamak sama sheep ya.
Berarti which are ini kan verbnya untuk ini ya. Ini sudah benar ya, jadi are, tidak ada masalah. Jadi sheep itu tidak pernah masalah. Sheep sama dengan salmon, sama dengan fish, deer ya, rusa. Itu tunggal dan jamaknya sama-sama spellingnya dan sama-sama pronunciationnya. So that's all. Thank you very much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.